Ya, kembali bertemu kembali anak-anak pada materi selanjutnya. Pak Guru bersama kalian akan membahas dalam materi MPLS ini tentang penilaian dan model belajar. Ya, saya mohon anak-anak kembali berkonsentrasi untuk membahas tentang penilaian dan model belajar supaya setelah kalian menjadi siswa SMP Negeri 2 Jatipuro, mengetahui penilaian yang dilakukan atau model-modelnya itu seperti apa. Sekarang mari kita bersama-sama membahas tentang penilaian. Dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah kita sudah menggunakan kurikulum 2013, di mana mata pelajarannya berjumlah 11 ya. 11 kemudian dikelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B ya. Kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima IPA, yang keenam IPS, yang ketujuh bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya serta bahasa Jawa ya. Jadi ada 11 mata pelajaran, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu menekankan kompetensinya kepada aspek kognitif dan afektif. Kognitif itu apa? Kognitif adalah pengetahuan, afektif itu sikap ya. Sedangkan kelompok B itu menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Jadi kedua-duanya ada afektif ya. Menekankan sikap, psikomotor itu adalah gerak ya. Gerak. Jadi psikomotor itu gerak ya. Yang A tadi kognitif, yang B psikomotor ya, psikomotor. Lanjut, sedangkan jenis-jenis penilaian yang ada itu ada 3 ya. 3 itu apa saja? Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Sedangkan penilaian sikap sendiri ada 2. Yang A adalah sikap spiritual ya. Ini kompetensinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi tentang keagamaan ya, keagamaan. Kemudian sikap sosial ya. Ini berkaitan dengan sesama ya, sesama kita, sesama teman, sesama warga sekolah yang lain ya. Kompetensinya meliputi perilaku, di mana perilaku harus jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Ini adalah penilaian sikap yang kompetensinya terdiri seperti yang Pak Guru sebutkan tadi. Selanjutnya, penilaian pengetahuan ya, pengetahuan. Kompetensinya itu adalah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berkenaan dengan antara lain A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya ya. Ini penilaian pada pengetahuan, kompetensinya terdiri dari itu. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Kompetensinya meliputi apa saja ya? Di sini menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji.
di mana di situ yang di dalamnya ada kompetensi kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ya. Jadi kreatif itu berkreasi, produktif itu menghasilkan, kritis itu ya kritis mencermati, ya, mandiri itu tidak tergantung pada orang lain, kolaboratif itu kerjasama, ya, komunikatif itu bisa mengomunikasikan dengan yang lain, ya. Ini penilaian pada keterampilan. Selanjutnya macam penilaian itu ada apa saja, ya. Macam penilaian seperti yang dikatakan Pak Guru di depan, jenisnya ada 3. Yang pertama tadi penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan, ya. Nilai pengetahuan itu diperoleh dari tes tulis, bisa tes lisan, bisa penugasan, ya. Sedangkan di slide di depannya tadi terlalu cepat bahwa nilai sikap itu bisa diperoleh dari pengamatan, juga bisa diperoleh dari wawancara. Sedangkan nilai keterampilan itu diperoleh dari apa saja? Yang pertama bisa diperoleh dari praktik, ya. Praktik anak-anak nanti setiap mata pelajaran ada praktek, ya. Terutama berkaitan dengan IPA itu banyak prakteknya, ya. Kemudian proyek, ya. Proyek itu diberi semacam tugas yang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu, ya, di mana memerlukan waktu yang juga agak lama. Kemudian produk itu diberi semacam tugas untuk menghasilkan suatu hasil atau produknya. Lainnya ini bisa ditugaskan dengan tugas yang lain yang selain produk, project maupun produk, ya. Sedangkan untuk nilai pengetahuan sendiri itu diperoleh dari nilai harian. Jadi nilai harian itu anak-anak nanti biasanya setiap bab atau setiap KD itu Bapak Ibu Guru melakukan nilai harian, mengambil nilai harian, ya. Ini jumlahnya juga berbeda-beda antara tiap mapel satu dengan yang lain. Nilai harinya itu berbeda-beda karena KD-nya juga berbeda, babnya juga berbeda. Kemudian anak-anak selain nilai harian, itu di sekolah kita ada ulangan harian terpadu, ya, nilai ulangan harian terpadu. Nanti ada jadwal, biasanya ada jadwal khusus. Ada ulangan harian terpadu itu ulangan harian yang direncanakan bersama-sama, ya. Kemudian di tengah semester itu ada penilaian tengah semester, ya, yang disebut dengan PTS. Sedangkan yang ketiga itu penilaian akhir semester. Jadi semester gasal itu nanti diakhiri dengan penilaian akhir semester. Sedangkan pada semester genap itu dilakukan penilaian akhir tahun, ya, disebut dengan PAT, ya, PAT. Kemudian bagaimanakah anak tersebut nanti bisa naik kelas? Tentunya harus mengetahui kriteria kenaikan kelas, ya. Ini saya sampaikan jauh-jauh supaya nanti anak-anak bisa mempersiapkan diri supaya pada akhir tahun semuanya bisa naik kelas, ya. Kriterianya apa saja anak-anak? Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Jadi harus mengikuti ataupun menyelesaikan pembelajaran 11 mapel itu, ya. Memperoleh nilai minimal baik, ya, pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, ya. Jadi
anak-anak harus memperoleh nilai minimal baik ya, minimal baik. Kemudian nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu karena pramuka adalah ekstra wajib maka harus memperoleh nilai baik ya. Kita lanjutkan kriterianya untuk bisa naik kelas. Selanjutnya bisa naik kelas apabila tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran ya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan ataupun keterampilan itu belum tuntas. Jadi kalau 2 mata pelajaran itu tempatnya itu berarti kan ada pengetahuan, ada keterampilan, ada pengetahuan, ada keterampilan, berarti ada 4 tempat yang di bawah KKM itu tidak lebih ya. Kalau 2 masih bisa berarti ya. Kemudian kriteria yang lain, ketidakhadiran tatap muka tanpa keterangan dalam KBN selama 2 semester tidak lebih dari 10% yang diperhitungkan dari efektif ya. Ini yang kalau alfa tidak ada tanpa keterangan lebih dari 10% berarti tidak naik kelas ya. Kemudian yang terakhir adalah mempertimbangkan hasil rapat dewan guru karena anak-anak dalam sehari-hari itu juga diamati oleh Bapak Ibu guru BK ya, bimbingan konseling maupun bimbingan penyuluhan ya. Di situ tiap hari anak-anak diamati bagaimana perkembangan keseharian anak-anak, apakah mengalami semacam penyimpangan atau tidak, dan di situ BP dan BK itu membina untuk selalu senantiasa anak-anak dalam kondisi perkembangan yang baik ya. Itu kemudian apabila dirumuskan NPH itu diambil dari penilaian harian tulis ya. NPH nilai harian tulis ditambah penilaian harian penugasan dibagi 2 ya. Kemudian rumus akhir untuk kenaikan kelas itu nilai akhir 2 NPH ya, jadi nilai harian tadi ditambah 1 kali nilai PTS ditambah 1 kali nilai akhir semester dibagi 4 ya. Itu rumus untuk menentukan nilai rapor apakah sudah KKM atau belum ya. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan secara ringkas tentang penilaian dan di situ tercermin ada model belajar bagaimana secara terbesit sedikit, meskipun model pelajaran itu variasinya ada banyak ya, ada eksperimen, kemudian discovery learning ya, kemudian ada jigsaw, ada macam-macam ya. Nanti sambil anak-anak mengikuti dalam pembelajaran setelah MPLS, nanti Bapak Ibu Guru memperkenalkan model-model pembelajaran ya. Demikian anak-anak, karena waktunya terbatas, yang dapat saya sampaikan itu tentang penilaian. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi anak-anak, semboyan kita yaitu mari kita sebut bersama-sama, tak kenal lelah untuk selalu belajar ya. Sekian dari Pak Guru, semoga tentang materi penilaian ini menjadikan anak-anak lebih tahu untuk mempersiapkan anak-anak menjadi siswa SMP Negeri 2 Jatipuro, dan di akhir tahun bisa naik kelas, di kelas 9 nanti bisa lulus semua dan dapat tercapai cita-cita kalian ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Semangat terus, salam sehat ya.